melawan budaya latah yang konsumtif. Ala ibu zaman dulu, ibu zaman now harus tahu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah tidak sih ibu merasa niatnya cuma mau beli bumbu dapur di minimarket, tapi pas pulang malah membawa tentengan penuh barang perintilan yang sebenarnya tidak ada di daftar belanjaan? Rasanya jempol ini gatal sekali kalau melihat ada barang viral di media sosial, apalagi kalau teman satu geng sudah pada punya semua. Sampai kita merasa jadi orang paling ketinggalan zaman di muka bumi ini. Fenomena inilah yang sering disebut budaya latah atau ikut-ikutan tren yang akhirnya menjerat kita ke dalam perilaku konsumtif yang luar biasa boros, padahal saldo rekening sudah menjerit minta tolong. Judul bahasan kita hari ini tentang melawan budaya latah ala ibu. Zaman dulu sangat penting, karena menurut sebuah ulasan dari laman finansial terkini, disebutkan bahwa kesehatan mental ibu rumah tangga sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi keluarga yang sering goyah akibat belanja impulsif. Ibu pasti paham kan rasanya kalau di grup obrolan sekolah anak tiba-tiba ada yang mengirim foto alat masak baru yang katanya bisa bikin gorengan tanpa minyak, tapi harganya setara uang sekolah 3 bulan. Kita langsung merasa butuh. Padahal di dapur masih ada wajan legendaris yang sudah menghitam, tapi tetap setia menggoreng tempe dengan rasa yang sama. Enaknya budaya latah ini bukan cuma soal gaya hidup saja, Bu, tapi sudah jadi penyakit psikologis yang membuat kita lupa mana kebutuhan primer dan mana yang cuma sekadar ingin pamer tipis-tipis di status media sosial. Kita nih seringkali lebih takut kehilangan muka di depan teman atau tetangga daripada takut kehilangan saldo untuk biaya cadangan di masa depan nanti. Mari kita jujur saja bahwa menjadi ibu di zaman sekarang itu tantangannya berat sekali, karena godaan belanja ada di dalam genggaman tangan selama 24 jam penuh. Budaya latah konsumtif itu sebenarnya adalah perilaku membeli barang hanya karena orang lain memilikinya, bukan karena kita benar-benar memerlukannya untuk kelangsungan hidup. Kalau kita terus mengikuti ego, maka gaji suami yang baru mampir di tanggal 1 bisa langsung lenyap dalam sekejap mata seperti sulap di televisi. Ibu zaman dulu itu sangat sakti karena mereka bisa mengelola uang yang terbatas untuk menghidupi banyak anak, sampai sukses hanya dengan mengandalkan ilmu manajemen perasaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mulai cerdas mengelola keuangan adalah menentukan skala prioritas secara jujur antara butuh dan ingin tanpa ada drama di dalamnya. Ibu harus mulai berani memisahkan mana barang yang kalau tidak dibeli sekarang akan membuat hidup terganggu dan mana yang kalau tidak dibeli cuma bikin hati sedikit sedih. Jangan sampai kita membeli blender baru yang fiturnya bisa menghancurkan batu. Padahal di rumah, kita cuma butuh blender untuk menghaluskan cabai 2 butir saja. Kedisiplinan dalam memilah kebutuhan ini adalah kunci utama agar arus kas rumah tangga tidak bocor halus seperti ban sepeda yang kena paku payung. Urutan kedua dalam teknis cerdas ini adalah melakukan pencatatan setiap pengeluaran sekecil apapun itu, bahkan untuk jajan cilok di depan pagar rumah. Ibu zaman dulu punya catatan kecil di balik pintu dapur atau di dalam kaleng biskuit untuk memastikan setiap rupiah keluar dengan tujuan yang jelas. Sekarang kita bisa menggunakan buku catatan atau aplikasi sederhana di ponsel agar tahu kemana perginya uang yang katanya cepat sekali habis itu. Dengan mencatat, kita akan sadar bahwa tumpukan barang yang tidak berguna di gudang itu sebenarnya adalah tumpukan uang yang seharusnya bisa jadi modal usaha atau tabungan haji. Urutan ketiga yang tidak kalah penting
adalah menyiapkan dana darurat dan tabungan secara otomatis di awal waktu setelah menerima penghasilan bulanan. Jangan menunggu sisa uang di akhir bulan, karena bagi kita para ibu yang kreatif ini, uang sisa itu adalah mitos yang jarang sekali menjadi kenyataan. Tabungan itu ibarat ban serep yang akan menyelamatkan kita saat mobil kehidupan sedang mengalami kebocoran di tengah jalan yang sepi. Ibu zaman dulu sering menyimpan uang di bawah kasur atau di dalam lipatan kain jarik, tapi sekarang kita harus lebih modern dengan memanfaatkan tabungan berjangka yang aman. Kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap lingkungan pergaulan yang mungkin terlalu sering memicu keinginan untuk belanja barang-barang tidak penting. Kalau teman-teman ibu hobinya arisan barang mewah yang bikin pusing 7 keliling, mungkin sudah saatnya kita mencari lingkaran pertemanan yang lebih hobi berbagi resep masakan ekonomis. Tidak perlu malu terlihat sederhana, karena kekayaan yang sejati itu ada pada ketenangan pikiran saat semua tagihan sudah terbayar lunas tepat waktu. Menjadi ibu yang bijak berarti berani tampil apa adanya tanpa harus memaksakan diri mengikuti standar gaya hidup orang lain yang mungkin dompetnya lebih tebal dari kita. Coba ibu bayangkan, betapa tenangnya hati kalau di akhir bulan kita masih punya cadangan uang yang cukup untuk mengajak anak-anak makan enak tanpa rasa bersalah. Belanja itu memang bisa menjadi obat stres. Tapi kalau bayar tagihannya malah bikin tambah stres, berarti itu bukan obat melainkan racun bagi kesehatan mental kita. Contoh nyata yang sering terjadi adalah kita membeli baju seragam untuk acara yang hanya dipakai sekali saja, padahal uangnya bisa dipakai untuk beli vitamin anak selama 1 semester. Mari kita mulai belajar untuk tidak gampang tergiur dengan tulisan diskon besar-besaran yang sebenarnya hanya trik pemasaran untuk menghabiskan uang kita. Ibu zaman dulu selalu mengajarkan bahwa secukupnya itu lebih baik daripada berlebihan yang hanya akan menjadi beban di kemudian hari. Mereka bisa merawat baju dan peralatan rumah tangga selama puluhan tahun, sampai masih terlihat bagus karena mereka menghargai setiap tetes keringat yang menghasilkan uang tersebut. Kita sebagai ibu zaman sekarang harus mewarisi ketangguhan tersebut agar anak cucu kita juga belajar arti kesederhanaan dan kerja keras. Budaya latah ini harus kita putus sekarang juga sebelum menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan merusak masa depan ekonomi keluarga yang kita bangun dengan susah payah. Mari kita buktikan bahwa ibu zaman sekarang juga bisa sehebat ibu zaman dulu dalam hal menata ekonomi rumah tangga yang sehat dan stabil. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah dan mulai menabung demi mimpi. Mimpi besar yang ingin kita raih bersama pasangan dan buah hati tercinta. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat bagi saya dan juga bagi ibu semua agar tetap waras di tengah gempuran godaan belanja yang tidak ada habisnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan santai ini dan mari kita saling menguatkan untuk menjadi manajer keuangan rumah tangga yang paling handal di dunia. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya dan tetaplah menjadi ibu yang bahagia dengan cara yang sederhana namun bermakna. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.